Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Saputra, NIM 1709122917. Akan coba menjelaskan tentang avokat dan kode etik avokat. Baiklah, di sini akan coba menjelaskan tentang avokat. Avokat adalah salah satu profesi hukum di bidang hukum yang tak banyak dipahami dengan benar oleh sebagian besar masyarakat. Bahkan banyak diantaranya justru memberikan pengertian yang sama dengan pengacara. Selama ini, masalah hukum hingga pengadilan selalu dikaitkan dengan pengacara. Padahal tidak hanya pengacara saja. Terdapat pihak lain pula yang dapat memberikan jasa hukum kepada seseorang, termasuk seorang avokat. Pada dasarnya, memang kedua profesi tersebut tidaklah jauh berbeda antara satu sama yang lain. Namun, tetap saja menurut regulasi yang berlaku di tanah air, kedua profesi ini memiliki beberapa perbedaan yang cukup mendasar sebelum adanya Undang-Undang Avokat. Hal ini secara lebih lanjut diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang avokat, atau lebih sering disebut dengan Undang-Undang Avokat. Pada regulasi yang diundangkan pada tahun 2003, jabatan avokat adalah seorang yang bekerja untuk memberikan bantuan atau jasa hukum yang lebih dalam dan lanjut pada publik. Tentu saja, jasa hukum tersebut akan diberikan ketika seseorang memiliki agenda hukum, baik perdata hingga pidana. Jasa hukum yang diberikan tersebut dapat dilakukan oleh seseorang avokat baik sesaat berada di dalam maupun di luar lokasi kewenangannya, seperti pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang kode etik avokat yang terdapat di pasal 1 Undang-Undang Avokat. Yang pertama yaitu, avokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai avokat, pengacara penasihat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Yang kedua, klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari avokat. Teman sejawat adalah mereka yang menjalankan praktik hukum sebagai avokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya, teman sejawat asing adalah avokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktik hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya itu, Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi avokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik avokat sebagai semestinya oleh avokat, dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seseorang avokat yang dianggap melanggar kode etik avokat. Yang terakhir itu, honorarium adalah pembayaran kepada avokat sebagai imbalan jasa avokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya. Sekian dari saya, terima kasih.